Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube sederhana saya ini. Jadi untuk kesempatan kali ini, mari kita membahas tentang soal P3K untuk guru SD tahun 2021. Dan ini merupakan bagian ketiga. Nah, seperti video sebelumnya, tentu video kali ini ada beberapa catatan yang perlu teman-teman perhatikan. Catatan yang pertama di sini soalnya terdiri dari 10 soal. Kemudian ini mata pelajarannya yaitu IPA, yaitu materinya adalah struktur tumbuhan. Dan tentunya mari kita berdiskusi apabila teman-teman menemukan ada jawaban atau pembahasan yang salah. Oke, untuk tidak berlama-lama kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Nah, untuk pertanyaan pertama di sini berikut yang tidak termasuk jaringan dewasa adalah A. Parenchyma, yang B adalah epidermis, sedangkan yang C adalah meristem, yang D adalah collenchyma. Nah, kira-kira nih untuk soal nomor 1 jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 1 jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu meristem. Di sini ada ureannya. Jadi jaringan dewasa atau jaringan permanen adalah jaringan yang bersifat non-meristematik atau tidak aktif membelah. Jaringan dewasa berasal dari pembelahan sel-sel meristem primer dan sekunder yang telah mengalami diferensiasi atau perubahan bentuk sehingga memiliki fungsi tertentu. Di sini juga jaringan dewasa meliputi jaringan pelindung yaitu epidermis dan jaringan gabus. Kemudian ada jaringan dasar yaitu parenchyma, kemudian ada jaringan penguat yaitu collenchyma dan sclerenchyma, dan ada namanya jaringan pengangkut yaitu xilem dan phloem. Di sini juga jaringan meristem merupakan jaringan yang sel-selnya aktif membelah diri. Jaringan ini terletak di ujung akar dan ujung batang. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Di sini untuk soal nomor 2, jaringan yang berfungsi sebagai penyokong atau penguat pada organ tubuh tumbuhan muda adalah A. Meristem, yang B adalah parenchyma, sedangkan yang C adalah collenchyma, yang D adalah sclerenchyma. Nah, untuk soal nomor 2 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 2 ini jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu collenchyma. Di sini ureannya, jadi collenchyma disebut sebagai jaringan penyokong atau penguat. Sebutan ini sesuai dengan fungsi collenchyma itu sendiri, yakni untuk menyokong dan menguatkan bagian batang, tangkai daun, dan bunga, serta ibu tulang daun pada tumbuhan muda yang sedang dalam masa pertumbuhan dan juga pada tumbuhan herba. Di sini juga collenchyma terdapat pada bagian tepi batang yang masih muda dan jenis-jenis pohon yang besar atau pada batang tumbuhan herba. Dalam daun, collenchyma terdapat di tepi helai daun, tangkai daun, atau tulang daun. Sel-sel collenchyma masih dapat melakukan pertumbuhan dan perkembangan. Sini juga ada beberapa ciri-ciri jaringan collenchyma yang diantaranya yaitu berbentuk memanjang dan sejajar dengan pusat organ yang ditepatinya. Kemudian dinding selnya tidak mengandung lignin, tapi mengandung pektin, selulosa, dan hemiselulosa. Beberapa sel collenchyma memiliki kloroplas sehingga juga dapat berfungsi menunjang fotosintesis. Oke, sekarang kita beralih ke soal nomor 3. Nah, untuk soal nomor 3 ini, perbedaan antara batang dikotil dan monokotil terletak pada atau tidaknya A. Sclerenchyma, yang B adalah epidermis, sedangkan yang C adalah cambium, yang D adalah xilem. Nah, kira-kira nih soal nomor 3 ini jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 3 ini jawaban yang tepat tentu adalah yang C, yaitu cambium. Di sini ada urean singkatnya berupa gambar. Di sini ada dikotil dan monokotil. Jadi ini terlihat jelas bagaimana perbedaan bentuk batang dari dikotil dan monokotil. Nah, kalau dikotil di sini ini bentuknya itu teratur, sedangkan monokotil itu kayak tidak teratur sama sekali. Di sini ada jaringan dasarnya, kemudian ada xilemnya, ada phloemnya, kemudian ada epidermisnya dan cortex. Nah, di sini juga kita lihat tabel untuk perbedaannya untuk monokotil dan dikotil. Di sini yang pertama itu terlihat dari morfologi batang. Monokotil itu ukurannya sama, sedangkan dikotil itu pangkal besar semakin ke ujung mengecil. Nah, sedangkan percabangannya kalau monokotil itu tidak ada, dikotil ada.
Terus berkas pengangkutnya yaitu kolateral tertutup, sedangkan dikotil adalah kolateral terbuka. Yang keempat adalah susunan berkas pengangkutnya. Kalau monokotil itu tersebar, dikotil tersusun rapi. Nah, yang kelima adalah kambium itu tidak ada, sedangkan dikotil ada. Sedangkan yang keenam adalah pertumbuhan sekunder tidak mengalami, sedangkan dikotil mengalami. Nah, yang ketujuh adalah korteks atau stele ini dapat dibedakan, yang monokotil, sedangkan dikotilnya ada tidak dapat dibedakan. Nah, ini perbedaan dari batang dikotil dan monokotil. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Berikut ini merupakan ciri-ciri tumbuhan. Di sini yang pertama adalah bunga kelipatan 4 atau 5. Yang kedua adalah pertulangan daun menyirit atau menjari. Sedangkan yang ketiga ini memiliki empelur pada pusat akar. Yang keempat adalah pertulangan daun sejajar. Yang kelima adalah akarnya berkambium. Nah, berdasarkan data di atas, tumbuhan dikotil memiliki ciri-ciri yaitu yang A 1, 2, dan 4. Sedangkan yang B adalah 1, 2, dan 5. Sedangkan yang C adalah 1, 3, dan 4. Yang D adalah 2, 3, dan 4. Yang E adalah 2, 4, dan 5. Nah, kira-kira untuk soal nomor 4 ini jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 4 ini jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu 1, 2, dan 5. Oke, di sini ada uraian singkatnya. Jadi ciri-ciri tumbuhan dikotil itu yang pertama tentu adalah bunganya berkelipatan 4 atau 5. Yang kedua adalah pertulangan daun menyirip atau menjari. Sedangkan yang ketiga akarnya berkambium. Yang keempat adalah akar lembaga tumbuh menjadi akar tunggang. Kemudian yang kelima adalah berkas pembuluh angkut bertipe kolateral terbuka. Oke, nah di sini juga ada beberapa perbedaan antara monokotil dan dikotil. Kita lihat dari keping biji. Kalau di sini untuk monokotilnya itu 1 kotiledon, dikotilnya ada 2 kotiledon. Untuk tulang daun, yang monokotil itu tulang daun sejajar atau melengkung. Sedangkan untuk dikotilnya di sini tulang daun menyirit dan menjari. Kemudian yang batang ini untuk monokotil itu adalah berkas pengangkut tersebar. Sedangkan batang untuk dikotil itu adalah berkas pengangkut tersusun dalam suatu lingkaran. Berikutnya untuk bunganya, yang monokotil adalah bagian perhiasan bunga hanya terdiri dari 3 atau kelipatannya. Berikutnya untuk dikotil adalah bagian perhiasan bunga terdiri dari 2, 4, 5 atau kelipatannya. Sedangkan akarnya di sini tentu monokotil adalah sistem akarnya serabut, sedangkan dikotilnya adalah sistem akarnya tunggang. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, di sini seorang siswa mengamati 2 kelompok tanaman yang berbunga merah dan putih. Kelompok bunga merah memiliki 25 lembar mahkota bunga, tulang daun menjari, batang bercabang dengan akar tunggang. Kelompok bunga putih memiliki 9 lembar mahkota bunga, tulang daun melengkung, batang tidak bercabang dengan akar serabut. Nah, berdasarkan ciri-ciri di atas dapat disimpulkan kalau tanaman bunga merah dan bunga putih termasuk kelompok A, keduanya adalah dikotil, yang ke B adalah keduanya gymnospermae, yang C adalah bunga merah dikotil, sedangkan yang bunga putihnya adalah monokotil, yang D adalah bunga merah adalah monokotil, sedangkan bunga putih adalah dikotil, yang E bunga merah gymnospermae, sedangkan yang bunga putih adalah angiospermae. Nah, untuk soal 5 ini kira-kira jawaban yang tepat adalah Oke, jadi teman-teman yang memperhatikan penjelasan nomor 4 pasti udah tahu bahwa jawabannya adalah yang C. Jadi bunga merah ini adalah dikotil, kemudian bunga putihnya adalah monokotil. Oke, di sini untuk singkatnya kita istilahnya kayak ngerangkum gitu ya. Jadi berdasarkan ciri-ciri yang ditemukan sebagai berikut. Misalnya ini bunga merah ini kita susun yang pertama 2 lembar mahkota bunga, tulang daun menjari, batang bercabang, akar tunggang merupakan ciri dikotil. Nah, sedangkan bunga putih di sini 9 lembar mahkota bunga, tulang daun melengkung, batang tidak bercabang, akar serabut, dan ini merupakan ciri dari monokotil. Nah, jadi teman-teman silakan memperhatikan gambar yang tadi, dan ini juga tadi udah dijelaskan di soal nomor 4. Jadi insya Allah nih teman-teman pasti udah tahu jawabannya ya. Oke, sekarang kita lanjut saja ke soal nomor 6. Nah, untuk soal nomor 6 ini, berikut ini yang tidak termasuk jaringan tumbuhan adalah yang A adalah epidermis, sedangkan yang B adalah parenkim, yang C adalah endodermis, sedangkan yang D adalah endotelium. Nah, kira-kira nih untuk soal nomor 6 ini jawaban yang tepat yang mana? Oke, untuk soal nomor 6 ini pasti teman-teman pasti udah tahu nih jawabannya, bahwa yang nomor 6 ini pasti jawabannya adalah yang D, yaitu endotelium. Oke, sekarang kita lihat nih uraian singkatnya. Jadi jaringan pada tumbuhan itu dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama adalah jaringan meristem, kemudian yang kedua adalah jaringan dewasa. Nah, jadi yang pertama ini adalah jaringan meristem itu terdiri dari 2 juga. Yang pertama adalah meristem primer, yang kedua adalah meristem sekunder.
Berikutnya di sini untuk jaringan dewasa itu terdiri dari 6 jaringan. Yang pertama ini ada jaringan epidermis, kemudian yang kedua adalah jaringan parenkim, yang ketiga adalah jaringan kolenkim, yang D adalah jaringan sklerenkim, yang kelimanya adalah jaringan pengangkut, yang keenamnya adalah jaringan gabus. Nah, endotelium itu jadi endotelium itu terlepas dari jaringan tumbuhan, maksudnya tidak termasuk dari bahasa yang ada di jaringan tumbuhan. Jadi endotelium itu adalah lapisan tipis sel-sel epitel yang melapis bagian dalam pembuluh darah. Nah, endotelium ini merupakan garis sistem peredaran darah keseluruhan, termasuk jantung dan semua vena, arteri, dan kapiler. Endotelium yang melapisi jantung disebut juga endokardium, meskipun mirip dengan jaringan lapisan pembuluh darah. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 7. Nah, untuk soal nomor 7 ini, perhatikan pernyataan berikut. Yang pertama ini ada sel-selnya aktif membelah. Yang kedua adalah terdiri dari meristem apikal, meristem lateral atau meristem interkalar. Yang ketiga adalah berperan dalam perkembangan diameter dari batang. Sedangkan yang keempat adalah menutup dan melindungi bagian dalam dari tumbuhan. Yang kelima adalah terletak di ujung akar dan batang. Nah, pernyataan yang tepat terkait meristem primer adalah A 1, 2, dan 3, yang B adalah 2, 3, dan 4, sedangkan yang C adalah 1, 2, dan 5, yang D adalah 4, 3, dan 5. Nah, untuk soal nomor 7 ini, kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 7 ini jawaban yang tepat tentu adalah yang C, yaitu 1, 2, dan 5. Oke, di sini kita lihat nih uraian singkatnya ya. Nah, jadi meristem primer itu merupakan jaringan lanjutan dari poromeristem yang sel-selnya masih aktif membelah. Kemudian meristem primer memiliki sel-sel yang berkembang langsung dari sel-sel embrionik yang terdapat di ujung batang dan ujung akar. Nah, meristem primer menyebabkan pertumbuhan primer, yaitu pertumbuhan vertikal yang mengakibatkan perpanjangan batang dan akar. Di sini juga ada beberapa ciri-ciri dari meristem primer. Yang pertama ini sel-selnya aktif membelah, kemudian terletak di ujung akar dan batang. Kemudian di ujung akar dilindungi tudung akar. Berikutnya adalah sel-selnya menghasilkan hormon auksin. Berikutnya adalah sel-selnya mengalami pertumbuhan primer. Berikutnya adalah fungsi untuk pertumbuhan dan perkembangan. Oke, di sini jadi menurut letaknya jaringan meristem itu dibedakan menjadi yang pertama adalah meristem apikal, itu ada di ujung, kemudian meristem interkalar itu di antara, sedangkan di meristem lateral itu ada di samping. Nah, makanya di sini untuk soal nomor 7 ini yang terkait meristem primer itu adalah 1, 2, dan 5. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 8. Nah, untuk soal nomor 8 ini, contoh nih tanaman yang memiliki bunga lengkap adalah A. Bunga mangga, berikutnya adalah bunga mawar, kemudian ada bunga kelapa. Nah, yang B. Bunga jagung, kemudian bunga papaya, bunga salak. Sedangkan yang C adalah bunga sepatu, bunga anggrek, dan bunga mawar. Yang D adalah bunga kamboja, bunga sepatu, dan bunga melinjo. Nah, kira-kira nih contoh tanaman yang memiliki bunga lengkap itu yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 8 ini saya rasa nih teman-teman udah pasti tahu nih jawabannya. Nah, jadi untuk soal nomor 8 ini jawabannya adalah yang C, yaitu bunga sepatu, kemudian bunga anggrek, dan bunga mawar. Oke, sekarang kita lihat nih uraian singkatnya. Nah, uraian singkatnya jadi perlu kita tahu nih bahwa bunga lengkap itu kenapa dikatakan bunga lengkap itu berarti ini ada beberapa bagian-bagian yang harus dimiliki. Yang pertama harus memiliki kelopak bunga, kemudian memiliki mahkota bunga, kemudian harus ada putiknya dan harus yang namanya benang sarinya. Oke, di sini ada beberapa contoh untuk bunga lengkap. Yang pertama ada bunga sepatu, berikutnya ada bunga mawar, kemudian adalah tulip, kemudian ada anggrek, kemudian ada alamanda, kemudian ada kaktus, ada bougainville, dan edelweiss. Oke, sekarang kita berlanjut ke soal nomor 9. Tempat meletaknya serbuk sari saat penyerbukan adalah A. Calyx, yang B adalah sepal, kemudian yang C adalah stigma, yang D adalah carpel. Nah, kira-kira nih untuk soal nomor 9 ini jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 9 ini jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu stigma. Oke, sekarang kita lihat nih, bukan penjelasan sih, tapi kayak kita memperhatikan gambarnya bahwa ada beberapa bagian dari bunga, ada kepala putiknya, ada tangkai putiknya, ada mahkota, bakal buah, kelopak, tangkai, ada kandung
lembaga atau bakal bijinya, kemudian ada benang sarinya. Nah, jadi kalau pengenalan bagian-bagian dari bunga, kalau model seperti ini, insya Allah nih kita cepat sekali hafal. Tapi kadang kita itu suka lupa bagiannya itu karena dia menggunakan bahasa istilahnya. Sama dengan nomor 9 ini di optionnya ini dia menggunakan kalimat apa namanya, kata istilah atau istilahnya adalah bahasa Latin, sehingga kadang kita nih tidak ingat nih, padahal kita tahu tapi karena dia bahasa Latin kita tidak tahu. Nah, jadi ini ada beberapa bahasa Latin yang digunakan. Yang pertama itu ada stamen, itu benang sari, antera, kepala sari, filamen adalah benang sari, kemudian karvel adalah putik, stigma adalah kepala putik, kemudian ada stilus adalah tangkai putik, oparium adalah bakalan buah, kemudian sepalnya adalah mahkota, ovule ini bakalan biji, kemudian ada resipetakel adalah dasar bunga, dan petal adalah mahkota. Nah, jadi serbuk sari ke saat penyerbukan tentunya serbuk sarinya akan melekat dulu di kepala putik. Nah, kepala putik itu namanya adalah stigma. Nah, jadi ini istilah-istilah yang harus teman-teman diperhatikan supaya nanti kalau ada pertanyaan terkait ini teman-teman bisa langsung jawab. Oke, kita langsung lanjut ke soal nomor 10 atau soal yang terakhir. Nah, ini pernyataan yang tidak tepat di bawah ini adalah A. Desain gedung teater Esplanade di Singapura bagian atapnya menyerupai buah durian. Yang B adalah menara Mangal City Spiral, desainnya meniru bentuk pohon durian. Sedangkan yang C adalah struktur permukaan daun teratai menginspirasi NASA dalam pembangunan bahan tahan debu untuk melapisi permukaan pakaian antariksa. Nah, yang D adalah struktur akar yang kokoh sering digunakan sebagai dasar pembangunan fondasi dalam pembuatan jembatan. Nah, kira-kira ini untuk soal nomor 10 ini jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 10 ini jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu menara Mangal City Spiral, desainnya meniru bentuk pohon durian. Nah, jadi ini semacam pengetahuan umum, tapi ini terkait dia dengan mata pelajaran, dan ini juga contoh dari istilahnya soal PPG atau UPPPG yang kadang suka muncul juga ya. Jadi perlu kita istilahnya pernyataan yang tepat. Kadang ini kita di optionnya kayak gini. Jadi kita harus memiliki wawasan yang luas supaya kita bisa tahu nih jawabannya. Nah, jadi sekarang kita lihat nih uraiannya. Ini bukan uraiannya, tapi cuma sekedar melihat gambarnya. Jadi ini desain gedung teater Esplanade yang ada di Singapura, dan bagian atapnya ini tentu merupakan atau menyerupai buah durian. Kemudian ini, nah ini menara Mangal City ini spiral desainnya meniru bentuk pohon bakau ya. Jadi ini bukan pohon durian, jadi ini meniru bentuk pohon bakau yang fleksibel dan menunjukkan keindahan berbagai gedung pencakar langit. Oke, jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini atau di bagian ketiga ini. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Next video kita bakalan bahas materi apa ya. Silahkan boleh beri komentar untuk teman-teman untuk kita siap-siap untuk menghadapi atau mengikuti yang namanya P3K. Oke, sekali lagi kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.